warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, materi kita pada kali ini adalah tentang masa kejayaan Islam, di mana Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia selama ratusan tahun lamanya. Dan yang akan kita bahas ini adalah tentang periodisasi sejarah Islam, kemudian tentang kemajuan Islam pada masa periode klasik, dan para tokoh di masa kejayaan Islam. Ketika berbicara sejarah tentang masa kejayaan Islam, tentu diperlukan begitu banyak bahan bacaan dan juga materi dan juga referensi. Maka bahasan singkat kali ini tidak akan membahas keseluruhan dari masa kejayaan Islam. Oleh karena itu diharapkan setelah ini kita semua semakin semangat dan termotivasi untuk lebih mau membaca buku-buku sejarah tentang keislaman, tentang masa kejayaan Islam, agar sebagai generasi Islam kita mampu menghargai dan menghormati nilai-nilai sejarah dalam peradaban Islam tersebut. Dan mari saja kita bahas bersama-sama. Para sejarawan Barat menyatakan bahwa Islam selama 500 tahun lamanya pernah menguasai dunia dengan kekuatan, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang sangat tinggi. Maka seorang sejarawan dari Skotlandia, Montgomery Ward, juga memberikan pernyataan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Barat bukanlah apa-apa. Lalu di manakah kejayaan Islam yang telah banyak mempengaruhi peradaban umat manusia? Dengan mengenal kembali masa-masa kejayaan dahulu, diharapkan umat Islam akan mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam masa lalu, sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang. Sebagai generasi muda Islam, bangkit dan sing-singkanlah lengan baju untuk menggapai kembali kejayaan Islam sebagaimana Islam pernah mengukir sejarah peradaban dunia. Semoga saja. Lalu adalah berikut beberapa penyebab mundurnya runtuhnya peradaban Islam. Yang pertama, mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik, saling dengki dan serakah antar sama umat Islam. Umat Islam kurang memiliki semangat untuk maju dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, sulit untuk umat Islam bersatu padu. Andaikan penyebab ini sekarang bisa diperbaiki, niscaya Islam akan mengulang masa kejayaan yang pernah diraih masa lalu. Yang kedua, modernisasi telah mengglobal yang ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Modernisasi membuat jarak tidak menjadi hambatan. Ya, modernisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, kecanggihan alat telekomunikasi dan informasi mempermudah aktivitas manusia. Tetapi, dampak negatif dari kecanggihan alat telekomunikasi dan informasi adalah mudahnya dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini menuntut adanya pembangunan moral yang kokoh. Yang ketiga, perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi lagi. Sebagian umat terlena dengan mainan baru berupa alat telekomunikasi dan komunikasi seperti handphone dan lain sebagainya. Bukankah Islam pernah jaya karena keingintahuan akan ilmu pengetahuan yang begitu besar? Hal ini pernah diwujudkan dengan transliterasi buku-buku berkualitas dan dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, periodisasi klasik antara tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Fase ekspansi dan integrasi dan fase disintegrasi. Yang kedua, masa ataupun periode pertengahan sekitar tahun 1250 sampai dengan 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Pertama, fase kemunduran dan fase munculnya tiga kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan antara tahun 1500 dan tahun 1700 Masehi, dan juga zaman kemunduran antara tahun 1700 sampai dengan 1800-an. Yang ketiga, periode modern dari tahun 1800-an sampai dengan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Yang berikutnya, masa kejayaan Islam.
Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode ini disebut sebagai periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar. Yang pertama, Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah. Yang kedua, Kerajaan Abbasiyah yang juga sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan juga militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan juga bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah tidaklah terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama, ada faktor internal, antara lain adalah konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam ketika itu. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Lalu yang ketiga, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Kemudian faktor eksternal antara lain adalah sebagai berikut. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat, dan juga sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang, terutama ilmu filsafat. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha menerjemahkan kitab-kitab asing dilakukan secara giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain faktor-faktor tersebut di atas, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada masa periode klasik tersebut. Di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya banyak ayat yang memerintahkan untuk menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh atau memerintahkan kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kebutuhan kehidupan manusia di dunia ini. Lalu kemudian mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu begitu banyak bermunculan para ulama fikih, ulama-ulama tauhid ataupun ilmu kalam, ahli-ahli tafsir, ahli hadis, ulama bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan ketika itu. Nah, dari gerakan-gerakan tersebut maka muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Antara lain adalah yang pertama ilmu filsafat. Ada tokoh namanya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Lalu ada bidang kedokteran. Ada Jabir bin Hayyan, Quraim bin Ishaq, Tabib bin Qura, Ar-Razi atau Rajis. Kemudian bidang matematika, ada Umar Al-Faruqan, ada Al-Khwarizmi. Ada bidang ekonomi, ada Al-Farazi, pencipta astrolog. Yang kedua ada Al-Ghatani, Al-Batagnius. Kemudian ada Abul Wafa yang menemukan jalan ketiga dari bulan. Lalu ada ahli ilmu tafsir, ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Athaillah Al-Andalusi,
ada As-Suda, Muqatil bin Sulaiman, ada Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada ahli-ahli hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa begitu banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam bidang berbagai ilmu pengetahuan. Sedikit akan dijelaskan sebagian biografi dari para tokoh secara singkat. Yang pertama, Ibnu Rushd, 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Karya-karya beliau antara lain ada kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas masalah fikih. Kemudian ada Kulliyat Fi'atil, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa hingga saat ini. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidaklah bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua ada Al-Ghazali, atau kita kenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Beliau hidup kisaran tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang sangat zuhud. Artinya hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Ada begitu banyak jasa-jasa beliau terhadap umat Islam. Antara lain adalah beliau memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Lalu beliau mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, Iran Utara. Lalu beliau menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara buku-buku yang terkenal yaitu ada Al-Ihya Ulumuddin yang membahas masalah-masalah ilmu akidah, membahas ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau pernah menulis At-Tahafu, tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam atau sebagai bukti kebenaran Islam. Yang berikutnya ada Al-Kindi, hidup di tahun 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi merupakan cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab dan disebut sebagai Failasuf al-Arab, filosof orang Arab. Lalu yang berikutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina hidup tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afishana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, beliau telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani ketika itu yang sedang sakit, yang bernama
Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tibb, yaitu berisi tentang ensiklopedia tentang ilmu kedokteran dan asyifa atau obat, ensiklopedia tentang filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Dan tentu tokoh-tokoh Islam yang begitu banyak dan tidak dapat dijelaskan biografinya bisa kita bahas dan temukan di dalam kitab-kitab sejarah. Begitu luar biasanya para tokoh-tokoh Islam, para peneliti-peneliti Islam yang memberikan sumbangsihnya karyanya untuk pengembangan peradaban Islam. Lalu sebagai generasi Islam, apa seharusnya yang bisa kita lakukan sumbangsi kita untuk Islam? Yang pertama adalah tentang perilaku kita. Perilaku mulia yang harus dilestarikan oleh generasi Islam adalah yang pertama, menuntut ilmu ataupun mencari ilmu seluas-luasnya, setinggi-tingginya, agar kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang ilmu pengetahuan, baik yang sudah lampau maupun yang akan mendatang. Hal ini hendaknya dilakukan terus-menerus agar kita konsisten untuk menuntut ilmu. Kemudian diharapkan dari ilmu tersebut kita mampu mengembangkan diri dan juga tentunya mengamalkan ilmu tersebut di tengah masyarakat. Yang kedua, sebisanya kita mempelajari bahasa-bahasa asing agar kita mampu mengerti dan mampu bersaing dengan masyarakat. Ketiga, melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Karena dengan penelitian, satu permasalahan dapat diketahui penyebab sekaligus solusinya. Yang keempat adalah memberikan pengetahuan yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki kepada orang yang belum memahaminya. Yang kelima adalah kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa-apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa-apa yang diinginkan. Dengan demikian, apabila seluruh umat Islam menyadari akan pentingnya pengetahuan, dan pentingnya keterampilan dan sebagainya untuk mengembangkan diri dan mengembangkan agama Islam, tentu Islam akan bangkit kembali di kemudian hari. Insya Allah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan dimaafkan. Dan kembali lagi, mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk lebih mau mempelajari dan membaca buku-buku sejarah tentang Islam agar wawasan kita semakin terbuka, semakin banyak ilmu yang kita raih dan kita bisa amalkan di hidup. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.